seperti kemarin kan, seolah-olah Nopi itu seperti seorang terdakwa dia. Baru ngomong sedikit sudah ditekan, baru mau mengungkapkan apa yang dia inginkan langsung di-cut. Nah ini makanya mudah-mudahan kita doakan saja, karena saya sudah melihat mulai muncul nih ketegasan di diri Nopi. Mudah-mudahan nanti malam Nopi juga bisa memberikan ketegasan dia dan memberikan kewenangan pada kita untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Apalagi saya sudah katakan kemarin, saya sudah nyatakan saya aktifkan mode tempur. Nah, jadi kenapa saya aktifkan mode tempur? Karena saya melihat situasi dan kondisinya sudah tidak bisa lagi kita ajak duduk bareng, diskusi bareng, sudah tidak memungkinkan lagi. Apalagi dengan gaya-gaya seperti kemarin, menurut saya ini tidak ada pilihan lain ya kecuali orang-orang yang merasa dirinya benar ini ya harus kita kasih paham ya, biar mereka tahu bahwa selama ini mereka juga melakukan ada dugaan pelanggaran, cuma dari posisi lebihnya belum melakukan tindakan hukum. Ya mudah-mudahan aja, mudah-mudahan Nopi sekarang sudah bisa. Ya mudah-mudahan sesegera mungkin Novi pun ambil tindakan dan mau menerima masukan dari lawyer-lawyer tersebut gitu kan, yang selama ini mendukung dan mendampingi Novi. Iya, semoga abang juga selalu terus bersama Teh Nopi ya bang. Amin. Terus bantu Teh Nopi karena Teh Nopi adalah orang baik bang. Betul. Saya tahu dari YouTube-nya selalu membantu orang-orang. Tapi sekarang Teh Nopi salah membantu orang bang. Makanya bantu Teh Nopi ya bang. Saya izin turun ya bang. Makasih, semangat pokoknya. Ya, terima kasih Kak Teli, salam kenal. Salam kenal juga Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya ya idealnya ketika kita menangani permasalahan hukum ya, jadi bukan kita melihat bahwa ini kalau kita bicara masalah hukum, kita tidak melihat dari sisi bahwa ini nggak enak, ini saya biarkan saja, ini nggak bisa. Jadi kalau kita ingin memberikan pendidikan hukum, jadi kalau seandainya kita ya ketika kita menangani permasalahan hukum ya, selain kita mungkin dikatakan lapor polisi atau somasi atau mungkin kita memperingatkan orang, memang terlihatnya seperti kejam ya, tetapi kita harus ambil hikmah dan tujuan baiknya. Contoh begini, idealnya ketika kita mengetahui bahwa ada aliran dana yang sumbernya dari rekening Agus masuk ke rekening Wawa. Nah, kalau kita ketahui ternyata uang tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan, maka idealnya yayasan memberikan somasi kepada Wawa. Nah, jadi bukannya kita Wawa kan orang nggak punya, Wawa orang ini, itu bukan begitu. Jadi kita harus memberikan pendidikan hukum. Nah, memberikan pendidikan hukum itu agar apa? Agar nanti masyarakat lihat, ternyata kalau seandainya kita melakukan penyalahgunaan ini, kita bisa ditegur. Jadi kita somasi. Nah, somasi isinya apa? Somasi segera Wawa mengembalikan uang itu ke rekening Agus kembali. Agar apa? Agar tertib, ya, tertib secara hukum itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya saya mengatakan bahwa contoh seperti Agus, kalau kita menduga bahwa Agus ini sudah melakukan penyalahgunaan, apalagi dia mentransfer ke rekening orang yang tidak ada hubungan dengan pengobatan, nah kalau kita duga ini terdapat pelanggaran, ya kita harus melaporkan Agus. Artinya bukan artinya saya ini tidak punya hati, saya nggak tega mau melaporkan Agus, bukan begitu. Artinya kita memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. Artinya ketika kamu memegang suatu amanah, uang yang harus kamu gunakan untuk pengobatan, dan perlu diingat bahwa uang ini adalah uang dari orang, dari donatur. Peruntukannya sudah jelas.
Nah, kalau seandainya kamu menyalahgunakan ini, berarti kamu akan kena sanksi. Bahkan kamu bisa juga kalau orang melaporkan polisi bisa masuk penjara. Nah, tujuannya bukan kita kejam terhadap orang buta, kejam terhadap orang nggak berdaya, bukan gitu. Tapi kita memberikan pendidikan hukum. Nah, agar menjadi contoh orang di luar sana. Orang di luar sana paham dia. Oh iya, berarti kalau seandainya dalam posisi seperti ini, berarti saya harus amanah, harus sidik, harus jujur, harus amanah. Nah, kalau saya transfer ke rekening orang yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan, saya bisa diancam masuk penjara. Nah, contohnya begitu. Nah, jadi nanti mudah-mudahan aja nanti malam ya, kalau seandainya memang Nopi sudah bisa, ya sekarang udah mulai nih. Saya lihat Nopi sudah mulai tegas dia. Nah, mudah-mudahan kedepannya dia bisa mengambil sikap tegas. Ya, kita melaporkan orang bukan maksud tujuan kita ingin memenjarakan orang, bukan. Ya. Kalau orang sudah kita laporkan, kalau orang sudah kita somasi, orang sudah kita peringatkan, ya kalau sana dia masuk penjara, bukan salah kita. Jadi tidak ada ya orang masuk penjara akibat perbuatan orang lain, itu nggak ada, ya kecuali kalau seandainya kriminalisasi. Jadi kalau seandainya kita nih melaporkan Agus, terus tiba-tiba Agus masuk penjara, nih contoh ya, ini contoh masuk penjara. Nah, yang memenjarakan itu bukan kita yang membuat laporan. Yang membuat dia masuk penjara itu adalah perbuatannya itu, perbuatan dia sendiri gitu. Jadi jangan sampai umpamanya saya Herwanto melaporkan Agus umpamanya, terus dalam perjalanan Agus masuk penjara. Nah, bukan Herwanto itu memenjarakan Agus, bukan. Yang memenjarakan Agus itu adalah perbuatannya sendiri. Nah, tapi sebelum masuk penjara kan tentu kita somasi, kita mediasi, kita ingatkan, ya kita himbau. Nah, kalau sampainya kita sudah himbau, sudah kita peringatkan, kita sudah laporkan dan lain sebagainya, ternyata orang yang dilaporkan ini masih juga bersikeras melawan, ya berarti kita sudah menggugurkan kewajiban kita sesama sesama anak bangsa, mungkin sesama muslim. Artinya kita gugurkan dulu kewajiban kita untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur musyawarah. Nah, jadi artinya laporan polisi atau seandainya ancaman masuk penjara itu adalah upaya terakhir. Kalau seandainya mediasi tidak bisa, diperingatkan nggak bisa dan lain sebagainya, ada itu upaya terakhir. Nah, tapi saya memang melihat perkara ini laporan polisi itu sebenarnya sudah layak kita gunakan, karena ini sudah tawaran, peringatan dan lain sebagainya sudah kita lakukan. Jadi akhirnya ya saya memutuskan ya haruslah buat laporan. Ya mudah-mudahan nanti Nopi setuju. Ini kalau apa nih? Calia ya. Selamat sore Calia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adikku yang cantik. Sore. Sore Calia. Apa kabar Bang Her? Baik. Bang Her, saya senang loh lihat Bang Her tegas gitu kan. Saya lihat piti-piti Bang Her tuh serasa kepancing gitu. Semangat saya kepancing dan saya berharap Teh Nopi pun kepancing untuk melakukan sesuatu agar adalah efek jera buat mereka tidak lagi menginjak-injak. Seperti kejadian kemarin itu kan serasa diinjak-injak loh, Teh Nopi diperlakukan seperti itu. Rasanya gimana ya, sakit hati banget saya melihatnya. Kalau saya dekat di sana tuh jarinya saya gigit loh Pak. Jari-jari. Atau nunjuk-nunjuk kayak gitu, kayak ke anak kecil. Saya gigit kalau saya ada di sana mah itu. Oh tuman. Pokoknya saya berharap dari pihak Teh Nopi dengan izin Teh Nopinya juga membuat efek jera kepada semuanya, termasuk Wawa. Yang katanya nggak bisa. Kalau ini nggak bisa ya katanya. Tapi mungkin bisa dicari celahnya lagi karena nggak ada juga seorang ibu yang mengorbankan anaknya loh, Pak, di sini ya. Wawa ini mengorbankan anaknya, anak saya bukan saya, kemana-mana. Padahal rumah itu rumah dia. Di mana-mana seorang ibu akan mengorbankan dirinya untuk anaknya. Ini anaknya dikorbankan untuk kepentingan dirinya. Ini luar biasa, bukan
saya lihat ini entah makhluk mana ini. Karena binatang pun akan melindungi anaknya dari apapun, bukan menjerumuskan anaknya. Saya berharap ini ada apa ya namanya, ada celah untuk memberi efek jerak juga kepada Wawa ini. Terima kasih Bang. Ya, ya benar ya. Saya juga sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibu itu sebenarnya benar. Saya juga kemarin waktu Abraham Silaban datang ke rumah tempat Agus itu kan sempat ditanyakan, benar nggak ada transaksi? Oh iya, sama anak saya, kata dia. Terus anaknya bilang, itu keperluan apa? Keperluan ibunya. Nah, idealnya sebenarnya ketika keluarga kita menghadapi suatu persoalan, seharusnya yang bertanggung jawab hanya satu orang aja. Siapa? Mamanya, ibunya, atau bapaknya. Jangan masuk ininya ke anaknya. Akhirnya kan kalau diperiksa polisi kan ini diperiksa, itu diperiksa, semua diperiksa. Nah, idealnya begitu, memang benar. Setuju saya. Jadi sebenarnya orang tua itu harus melindungi anaknya, jangan justru anaknya lagi uang akan Sekarang anaknya pun diperlakukan seperti itu. Gimana dengan Agus yang bukan siapa-siapa loh? Di sini konteksnya di luar siapa-siapa karena nggak ada hubungan sama si Wawa ini. Wawa ini dari pihak istri, ya anaknya aja diperlakukan seperti itu. Gimana Agus? Coba sampai sekarang kan mau berobat kelopak mata aja, operasi kelopak mata aja nggak jadi-jadi kan ya. Seharusnya kalau dari awal bisa menasehati Agus atau tidak merongrong uang yang 1,3 M ini, Agus udah terselamatkan dengan operasi kelopak mata itu. Jadi memang Wawa ini pokoknya Ya itulah manusia, Kak. Enggak. Jadi tertawa saya. Enggak cukup dengan melihat uang yang segitu gitu kan. Jadi tergiur, jadi tidak ada rasa. Ya, makanya nanti kalau seandainya kita mau memulai perkara ini, harus dimulai dari pihak Agus. Ya, artinya jangan hanya tertuju 1,3. Jangan, jadi pikiran pihak Agus itu jangan kepikiran 1,3 aja. Nah, bagaimana uang yang uang donasi yang sudah mereka pergunakan harus mereka pertanggungjawabkan juga. Jadi Intinya mereka itu tidak mensyukuri apa yang mereka dapatkan, gitu kan, malah menyalahgunakan uang yang ada tersebut gitu loh. Terus kurangnya konfirmasi kepada pihak Teknovi yang sudah membantu mereka. Dan di sisi lain pun gitu kan, ditambahnya lagi dengan orang-orang yang mengkambing hitamkan dan mengikut campuri urusan Agus tersebut dengan Teknovi gitu kan. Sebenarnya kan di podcastnya Bang Denso aja udah selesai masalah karena ada orang ini nih yang berbando-bando gitu kan. Jadi kisruhlah sudah masalah yang ada. Gemes saya bener Bang. Halo, assalamualaikum. ya, oke, Mawar. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Ini ya. Waalaikumsalam. Ya, ini Pak ya. Saya itu heran. Orang kok nggak ada bersyukurnya gitu. Padahal Teknovi itu baik loh. Karena saya ngeliat sendiri ya, Teknovi itu, saya dari Blitar, ada tempat buat orang tua. Ya, dari Kediri dia ke Blitar naruh orang tua itu agar dia nggak terlantar. Dia baik banget. Betul, saya ngeliat sendiri. Di Panti Jompo Blitar itu dia baik. Kadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali dia datang ke Blitar jenguk orang itu. Itu orang bersyukur banget. Tapi kenapa Agus yang terima uang itu nggak pernah bersyukur atau memang apa ya, serakah? Ya, serakah banget. Ya. Betul nggak guys? Ya, betul. Orang yang serakah. Meskipun Teknovi diituin, banyak yang dukung Teknovi. Ya. Terus sebagian nggak dukung Agus. Memang istrinya mentalnya kuat seperti itu terus menerus.
seperti si Wawa itu mentalnya kuat sama anak-anaknya. Dia kok nggak mikirin seperti itu ya? Dihujat habis-habisan tetap aja seperti itu, nggak gimana ya? muka Oh itu iya, loh, aku Mbak. itu sakit loh, aku butuh berobat loh. Biarin Mereka nggak uang punya itu muka, buat mereka berobat. sudah tergiur dengan uang yang ada gitu. Terus kemarin segmennya sepertinya suruh ngasih sampai keturunannya, sampai ahli warisnya. Memang donatur siapa? Agus siapa? Enak aja ngomong seperti itu. Ya suruh Farhat itu suruh ngasih donasi seumur hidup sama keturunannya, anak cucunya itu. Jangan donaturnya. Masih banyak orang yang membutuhkan, bukannya si Agus doang. Ya enggak, Benar. Bu Ibu? Iya, benar. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya. Silahkan yang lainnya. Ya Pak, saya mewakili dari Bali. Saya yang cuma satu ini, saya paling nggak suka kalau ada orang perempuan ditunjuk-tunjuk. Itu dah yang buat saya sakit hati. Itu aja sih. Betul. Ya. Selebihnya itu urusan hukumnya. Cuma itu yang saya nggak terima, Bang Abbas nunjuk-nunjuk dan Novi. Itu aja dah poin saya. Ya, baik. Oke ya. Jadi semua kita sepakat ya. Artinya yang pertama bahwa Agus kurang bisa bercermin ya, bahwa apa yang sudah orang berikan, apa yang sudah dia ucapkan, apa yang sudah dia lakukan gitu, ini kan nggak berimbang gitu, nggak berimbang. Nah, cuma masalahnya memang ya tadi, tapi memang nggak masalah sih. Jadi memang katanya untuk mengetahui karakter seseorang itu ya memang harus dikasih uang. Kalau seandainya orang ini baik, ya maka dia akan semakin baik. Tapi kalau seandainya orang ini nggak baik, ketika dia megang uang, mulai kelihatan tuh aslinya karakternya. Sudah menjadi sudah menjadi tradisi lah gitu. Makanya saya nggak sepaham ya, kadang ada orang bilang begini. Katanya dulu orang itu katanya nggak pelit, sekarang dia pelit. Dulu orang itu nggak sombong, sekarang sombong. Menurut saya begini ya, kalau ada orang saat dia susah, dia nggak pelit katanya, atau dia banyak duit, dia jadi pelit. Atau waktu dia susah, dia nggak sombong, begitu sudah banyak duit, dia sombong. Nah sebenarnya, kalau menurut pendapat saya, sebenarnya kalau misalnya ada orang yang susah tiba-tiba jadi orang berduit gitu, jadi orang kaya, terus dia sombong. Kalau menurut pendapat saya, sebenarnya pada saat dia susah itu sifat sombongnya sudah ada. Nah hanya saja begitu dia banyak uang, memperjelas sifat aslinya dia saat dulu. Nah, jadi nggak ada ujuk-ujuk sifat orang sombong itu muncul ketika banyak duit, muncul ketika jadi pejabat, ujuk-ujuk sifat sombong itu muncul. Saya kurang percaya gitu. Nah kalau seandainya ada orang sombong, ada orang tamak, ada orang rakus, nah menurut saya sifat tamak, sifat rakus, sifat tidak jujur, sifat tidak amanah itu memang sudah dimiliki sejak awal. Nah pada saat dia dikasih jabatan, saat dia kaya, saat dia sudah menjadi orang hebat, nah itu hanya memperjelas sifat aslinya ketika dia masih susah dulu. Jadi kalau seandainya ada orang seperti itu sudah dibantu, ya sudah